seandainya saat itu gue bisa menghentikan waktu. Rizky beneran beliin gue gulali. Beda banget Rizky sama batu bata. Kenapa Ki? Kok berhenti di sini? Tunggu bentar ya. Gue mau beli sesuatu. Beli apa? Ki! Seandainya saat itu gue gak ninggalin dia sedetik pun, semua ini gak bakal terjadi. Mulai sekarang, lo bakal punya supir ojol pribadi. Jadi lo gak perlu aplikasi ini lagi. Lo maksudnya? Ada-ada aja lo. Mana cocok lo jadi ojol? Lo pakai dulu helmnya ya. Sini. Satu-satunya senyuman terindah yang pernah hadir dan menyentuh relung hati gua yang terdalam pasti masih terlihat. Put, bangun Put, Putri, Putri. Gua nggak akan pernah bisa memaafkan diri gua sendiri kalau sampai terjadi apa-apa, karena lo adalah seseorang yang berarti buat gue, Put. Kalau nanti ada kesempatan kedua, gue janji, Put. Gue akan bikin lo selalu bahagia, meskipun gue harus merelakan hati gue sendiri untuk terluka. Harus sadar usus goreng. Gue gak bisa ngeliat lo kayak gini. Lebih baik lo marah-marah sama gue. Lo teriak-teriak. Lo seenaknya panggil gue batu bata, tapi please jangan kayak gini usus goreng. Lo harus bertahan ya. Gue gak bisa ngeliat lo kayak gini. Maaf Mas. Mas tunggu dulu di sini. Biar dokter yang menangani ini. Mas tolong ya. Gimana caranya Putri harus sembuh? Baik Mas. Kami akan usahakan sebaik mungkin demi pasien. Makasih banyak ya Mas. Kenapa jadi nggak tenang ya? Pasti karena mikirin Putri. Aku coba telepon Putri. Kok nggak diangkat sih sama Putri? Aku telepon Pak Regar aja. Nah, ciri-ciri komunikasi publisistik dengan secara tatap muka, face to face, walaupun memang mempunyai perbedaan masing-masing, sehingga ciri-cirinya pun, excuse me, saya kan udah bilang berapa kali di kelas saya no handphone, who is phone?
I'm sorry. Waduh, Bu Nawang, my angel calling. Excuse me, saya harus jawab telepon dulu. It's urgent from my future wife. Okay, excuse me. Putri sama Rizky nggak ikut kelas. Jangan-jangan ada apa-apa sama mereka. Serius? Lo mau jemput Putri pakai motor? Wah, bener-bener sih lo. Terniat 2020. Segitunya pengen PDKT sama Putri sampai jadi ojol pribadinya. Ya udah deh. Kita ketemu di kampus ya. Oke, take care. Bener-bener tuh Rizky ya. Segitunya banget buat dapat hatinya si Putri. Semoga aja nggak terjadi sesuatu sama mereka berdua. Gue jadi mules bayanginnya. I'm so sorry. Pak, saya boleh keluar bentar? Oh, you can go. Kasih Pak. Citra! Pak, saya udah izin. Ya, saya tahu. Putri's mother call me. Tanya, Putri udah sampai kampus apa belum? Saya belum dapat kabar juga, Pak. Ya udah, sekalian saja pas aku di luar. Oke. If you hear something tentang Putri, call me. Iya, baik, Pak. Si Pak. Yes. Halo? Halo, Bu. Bu, ini Pangeran. Pangeran? Ah, ada apa? Putri, Bu. Putri kenapa ya? Bu. Putri kecelakaan di jalan. Terus Putri di mana sekarang? Sekarang Putri di rumah sakit, Bu. Di IGD Rumah Sakit Tiara Medica. Ya udah, Ibu sekarang ke sana ya. Putri. Maaf, Pak. Pak Alex, saya nggak sengaja, Pak. Saya buru-buru. Maaf ya, Pak. Ada apa, Bu Nawang? Bu Nawang baik-baik aja kan? Anak saya kecelakaan, Pak. Dan sekarang ada di Rumah Sakit Tiara Medica. Saya buru-buru ke sana ya, Pak. Ya udah kalau gitu Ibu ikut saya aja. Kebetulan saya mau arah ke sana juga. Ayo, Bu. Kita kan mau buru-buru ke sana supaya tahu keadaan anak Ibu. Iya, Pak. Makasih. Lo ke Rumah Sakit Tiara Medica sekarang. Ambil kunci mobil gue. Bawa mobil gue ke sini. Gue tunggu di depan. Lo bener-bener ya? Lo tuh mikir gak sih? Lo masih berani datang ke sini? Minggir. Gue gak mau ribut sama lo. Gue gak akan biarin lo deketin Putri lagi. Lo lihat kan? Lo gak bisa jagain dia. Sekarang lo balik. Lo gak ada hak buat ngatur gue. Lo mikir gak sih? Putri itu kayak gini gara-gara siapa?
Lo nggak tahu apa-apa, mending lo diam. Lo mendingan pulang dari sini. Cabut. Balik gue bilang. Gue gak mau ribut di sini. Stop! Kalian jangan ribut di sini. Ini rumah sakit, bukan ring tinju. Syukurlah kalau kamu sudah siuman. Dada saya sakit, Dok. Itu karena badan kamu kejatuhan benda yang sangat berat. Ki! Dari hasil ronsen menunjukkan kalau tangan tulang kanan kamu retak. Untuk itu, kamu harus dirawat lebih lanjut. Saran saya, sebaiknya kamu banyak istirahat dan jangan banyak bergerak. Oh ya, apakah ada keluhan lain selain badan kamu yang sakit? Dada saya sakit, Dok. Baiklah. Kami akan melakukan general check up supaya kami bisa menangani kamu yang terbaik. Siapa yang bawa saya ke sini? Tadi ambulan yang bawa ke sini, tapi ada teman kamu laki-laki. Rizky. Sus. Tolong bilang teman saya. Jangan bilang ibu. Nanti saya sampaikan. Dok, gimana keadaannya si Us? Gimana keadaannya Putri? Iya dok. Putri udah siuman, tapi dia masih perlu istirahat dan dirawat secara intensif. Tolong jangan diganggu ya. Tapi saya mulai keadaannya, Dok. Saya juga, Dok. Boleh, tapi setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat. Saya permisi dulu. Tadi Putri juga titip pesan supaya kamu tidak memberitahukan soal kecelakaan ini ke ibunya. Gue kan udah terlanjur bilang ke ibu. Aduh gawat nih. Kalau usus goreng tahu, dia pasti ngamuk ke gue. Saya nggak akan bilang ke ibunya Putri. Siapa di antara kalian yang jadi wakil keperluan administrasi rumah sakit Putri? Saya, Sus. Saya, Sus. Saya, Sus. Karena saya yang tahu kronologi kecelakaannya gimana. Saya, Sus. Karena saya yang bawa Putri ke sini. Saya yang jadi penjaminnya. Saya, Sus. Saya yang akan jadi jaminannya, Sus. Lo nggak berhak jadi penjaminnya. Lo tahu kan ini semua karena siapa? Yang ajak Putri jalan-jalan siapa? Yang parkir deket billboard siapa? Ini musibah. Dan musibah nggak ada yang tahu. Dan gue bakal tetap tanggung jawab. Udah. Kalian bisa bikin pasien keganggu kalau kalian ribut di sini.